Pemirsa, kembali berjumpa bersama saya Rismianti Borton dalam program Dewan Lampung. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini tema dialog kita adalah peran pemerintah daerah pada penyerapan dan realisasi anggaran dana desa. Nah, seperti kita tahu pemirsa bahwa dana desa menjadi hal yang sangat penting bagaimana ini bisa diformulasikan untuk membangun dan mengembangkan program-program di desa. Kita tahu bahwa hari ini desa adalah penyangga bagi pembangunan nasional. Ketika desa kita terbangun dengan baik, maka negara kita juga makmur. Nah, dalam dialog kita kali ini pemirsa, saya sudah bersama dengan tiga narasumber. Saya adalah yang pertama dari Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, Bang Yusri Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tadi pun. Baik, dan narasumber kedua masih dari Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, yakni Bang Budiman AS. Assalamualaikum, Tadi pun. Dan juga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang kali ini diwakili oleh Bapak Saprul Al-Hadi, STT PMM. Beliau adalah Kabid Pemerintahan Desa dan Lurah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Baik, dengan tiga narasumber ini pemirsa kita akan berdiskusi tentang bagaimana upaya terbaik pemerintah dalam penyerapan dan juga realisasi anggaran dana desa. Mungkin bisa dimulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dulu. Bagaimana sejauh ini realisasi dan juga penyerapan dari anggaran dana desa sendiri sampai sejauh ini khususnya untuk di Provinsi Lampung? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadillah. Bapak anggota Dewan terhormat yang kami hormati, sebelum kita melangkah tentang pengelolaan dana desa, memang kita berpikir dulu ke belakang terkait dengan dasar terbitnya dana desa, yaitu memang diawali dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu sendiri, yang menyatakan bahwa dana desa itu dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan mendayakan desa agar lebih kuat, tangguh, mandiri, dan demokratis. Secara aturan hukum untuk 2022, dana desa 2022 diawali dengan terbitkannya Perpres 104 tahun 2021, kemudian ditindaklanjuti dengan Permendes nomor 7 tahun 2021 untuk pengelolaan dana desa tahun 2022. Dalam aturan tersebut ada beberapa kriteria yang wajib dipenuhi oleh desa terkait dengan penganggaran dalam dana desa itu sendiri. Yang pertama, yang agak unik dan belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu adanya kewajiban pemerintah desa untuk menganggarkan BLT DD, bantuan langsung tunai dana desa, sebesar 40% dari total anggaran dana desa yang digelontorkan kepada desa. Kemudian ada 20%. Ini untuk seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Jadi kemudian 40% BLT DD, kemudian 20% ketahanan pangan, kemudian 8% itu penanggulangan COVID, yang selanjutnya sisanya untuk penyelenggaraan prioritas lainnya. Artinya dari mekanisme tersebut ada sekitar 68% hal wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Awal kemarin memang agak sedikit terjadi gejolak sedikit di kalangan desa karena memang ketentuan awal ada 30% itu untuk operasional desa. Jadi dengan diwajibkannya dianggarkan BLT, mau tidak mau, suka tidak suka, desa harus penuhi kewajiban itu. Akhirnya sudah menggerus lebih dari 68% anggaran desa. Mungkin itu sementara ini. Baik, jadi sejauh ini yang menjadi hal baru yang dilakukan oleh pemerintahan desa hari ini dalam rangka merespon juga situasi pasca pandemi mungkin ya untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Baik, Bang Yusri Rizal, melihat apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa hari ini, kemudian juga dengan regulasi yang baru tersebut, apa pendapat dari Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung sendiri terkait dengan realisasi anggaran? Realisasi anggaran dana desa. Sejauh ini kayaknya nggak ada persoalan kalau soal anggaran dana desa ya. Kita dengarlah, kita pantau dari beberapa informasi media massa elektronik maupun media online. Ya lancar-lancar saja pemerintahan desa membagikan bantuan langsung tunai. Kan itu sekarang yang menjadi buah bibir. Bahwa kemudian ada di beberapa tempat ada persoalan misalnya insentif aparat. Siltap yang tidak terbayarkan. Nah itu ada fenomena di beberapa tempat ya, yang itu mungkin yang perlu juga. Cuman yang harus kita pahami
pemerintah provinsi ini kan ada keterbatasan di dalam rangka dalam hal soal pemerintahan desa ini, karena itu menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten. Betul. Jadi ada keterbatasan dalam hal memastikan. Ya, pemerintah provinsi paling hanya bisa support misalnya terkait soal ada bantuan program dan lain-lain, pembinaan paling ya. Tapi selebihnya teknis itu ada di kabupaten kota. menjadi kewenangan kabupaten kota. Jadi ya nggak bisa serta merta kita ini. Termasuk soal misalnya kemarin ada ribut-ribut soal siltap yang tidak terbayar dan lain-lainnya. Ada keterbatasan kita untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Paling melakukan monitoring, Bang ya. Ya. Baik, Bang Budiman, mungkin setipe dengan apa yang saya tanyakan kepada Bang Yusrijal. Tapi kemudian memastikan bahwa dana desa realisasinya sesuai dengan apa yang sudah diregulasikan. Apakah sejauh ini juga pemerintah provinsi ini mampu mengakomodir dan juga melakukan monitoring dengan baik di lapangan? Ya baik, terima kasih. Ini hal baru ya, di mana beberapa review ulang perjalanan yang lalu, ini hal yang menggembirakan bagi pemerintahan desa. Ada dana desa ya Pak ya? Ya, dana desa yang dipergunakan untuk, kalau awalnya untuk infrastruktur, kalau awal-awal infrastruktur. Ini hal yang baru yang saya kira ya harus dimanfaatkan betul oleh para pimpinan desa itu memajukan daerahnya masing-masing dengan berbagai kegiatan. Jadi dalam perjalanan waktu ini juga banyak sekali persoalan-persoalan yang menyangkut di dana desa itu diselimpangkan. Ya, banyak yang sudah menjadi tersangka, bahkan sudah masuk tahanan ya sudah. Yeah. Karena kan ini impact negatif ya, dari impact ternyata. Negatifnya itu, impact positif itu pembangunan merata dia bisa menyelenggarakan, mereka desa menyelenggarakan kegiatan untuk internal. Kemudian terkait dengan adanya perubahan-perubahan aturan yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid ini juga ini di lapangan juga mungkin ada kendala ya, terutama dengan alokasi yang tadinya 38% untuk operasional itu tergerus, sehingga juga menimbulkan keresahan di kalangan aparat pemerintah desa yang tadinya mereka bisa mengelola itu sebenarnya. Nah kalau BLTD ini kan artinya udah pasti ya, orang dan tempatnya pasti. By name, by address. By name, by address ini nggak bisa digunakan untuk operasional. Nah ini hal yang baru. Nah mungkin persoalan di sini, persoalan antara bantuan langsung ke masyarakat dan bantuan langsung ke aparat desa dengan operasional. Nah, ini memang bagaimana pemerintah provinsi memastikan bahwa ini tidak terjadi kendala. Koordinator atau mediator ya dalam posisinya nih. Fasilitator di kabupaten kota lain ini bagaimana memanage ini supaya jangan sampai ada persoalan mencuat, karena nanti malah dampak negatifnya nggak kondusif di dalam desa ini. Nah harapan kita untuk pembangunan lebih bagus nanti maka terkendala dengan persoalan-persoalan. Nah ini harus memang pemerintah harus memberikan jalan keluar seperti apa. Baik, terima kasih Bang Budiman. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut. Tetap saksikan Dewan Lampung.